Oke, teman-teman, kita akan membahas soal hidrolisis garam. Nah, teman-teman, hidrolisis garam itu adalah berkaitan dengan reaksi dengan air. Jadi hidrolisis berkaitan dengan reaksi dengan air ya. Reaksi dengan air yang melibatkan ion asam lemah dan basa lemah. Jadi teman-teman, hidrolisis garam ini hanya berlaku untuk ion-ion dari asam lemah dan ion-ion basa lemah. Yang kuat tidak akan dapat mengalami reaksi hidrolisis. Nah, kita bisa kasih contoh nih. Nah, di sini ada contoh ya. Misalnya nih, tuliskan reaksi hidrolisis dari garam berikut. Oke, misalnya ya teman-teman, ada KF ya. Kemudian yang kedua ada Na ya. NaNO2. Kemudian ada misalnya CaNO2 ya teman-teman ya. Nah, di sini kita perlu ionisasi terlebih dahulu, teman-teman. Nah, jadi kita jawab dulu yang pertama, KF. KF ini kalau kita pecah, dia menjadi suatu kation dan anion. Teman-teman harus ingat, di kelas 10, K itu dia bermuatan positif 1. Jadi harus hafal kation dan anion. Nah, F itu bermuatan negatif 1. Yang mana, kalau kita reaksikan teman-teman, direaksikan dengan air ya. Nah, nanti untuk K ini dia tidak akan bereaksi. Kenapa? Karena K ini dia berasal dari basa kuat, yaitu KOH. Nah, ini adalah basa kuat BK. Sementara F- ini akan bereaksi dengan H2O. Kenapa? Karena F- ini dia berasal dari asam lemah, HF. Nah, ini adalah asam lemah. Nah, jadi teman-teman, untuk belajar hidrolisis garam ini, selain kita harus hafal kation dan anion, kita juga harus hafal nama-nama asam basa lemah, nama-nama asam basa kuat. Nah, teman-teman, karena ini yang bereaksi ya teman-teman ya. Nah, kita buat reaksinya teman-teman. Berarti kalau kita tuliskan ya teman-teman ya, F- ditambah H2O. Nah, teman-teman, H2O-nya akan terurai menjadi apa? Menjadi yang namanya H+ sama OH-. Nah, kemudian teman-teman, nanti F- ini akan berpasangan dengan yang positif saja. Nah, F- dengan H+ jadi apa? Akan menjadi HF ya, akan menjadi HF. Ditambah, nah di sini ada hasil sampingnya OH-. Nah, jadi hasil sampingnya adalah OH-. Teman-teman jangan lupa nih, OH- ini dia pembawa sifat apa? Pembawa sifat basa. Artinya apa? pH-nya ini akan lebih dari 7 atau pH basa. Hal ini yang menyebabkan kita menyebut bahwa kalau dia basa kuat sama asam lemah, yang menang yang kuat. Berarti pH-nya akan menjadi mengikuti basa kuat. Nah, kalau dia asam kuat sama basa lemah,
maka yang menang adalah asam kuat. Jadi kalau hidrolisis itu yang menang yang kuat pH-nya. Oke. Contoh yang lain teman-teman. Nah, NaNO2. NaNO2 ya. Nah, NaNO2. Nah, teman-teman, ini kalau saya pecah teman-teman, masih ingat nggak? NaNO2 ini Na-nya muatannya berapa? Na muatannya positif 1, jangan lupa. Daftar kation atau ion-ion positif. Kemudian NO2 muatannya adalah negatif ya. NO2 negatif 1. Nah, teman-teman jangan lupa, karena Na ini berasal dari NaOH atau basa kuat, maka dia tidak akan bereaksi dengan air. Nah, dia tidak akan bereaksi dengan air. Sementara kalau NO2 akan bereaksi dengan air. Kenapa? Karena NO2 ini berasal dari HNO2, yakni asam lemah. Nah, jadi kita akan membuat reaksi dari NO2- plus H2O ini. Jadi kalau kita tuliskan ya teman-teman ya. Kalau kita tuliskan, maka nanti NO2- ditambah H2O. Nah, H2O-nya ini akan dipecah ya. Akan dipecah menjadi apa nih? H plus ditambah OH-. Nah, yang mana nanti NO2- ini akan berhubungan dengan yang positif. Negatif akan berhubungan dengan yang positif. Jadi apa teman-teman? Dia akan menjadi HNO2 ya. Nah, HNO2 plus OH-. Nah, teman-teman di sini kalau kita lihat ada OH-. OH- ini apa? OH- ini berarti pH-nya pH basa atau pH-nya lebih dari 7. Nah, jadi teman-teman kalau kita tuliskan, Kf ini dia adalah garam yang bersifat pH basa ya. Nah, kemudian NaNO2 ini juga bersifat basa. Nah, CaNO2, nah teman-teman jangan lupa, Ca ini berasal dari basa kuat, NO2 berasal dari asam lemah. Berarti sifatnya adalah basa ya teman-teman ya. Nah, jadi cara tipsnya gitu teman-teman. Mana yang kuat itu yang menang untuk hidrolisis garam. Oke teman-teman, semoga bisa dipahami mengenai hidrolisis garam ini.